Sama Bu. Oh iya, halo Bapak, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Eko ya mengganggu waktunya. Oh iya, enggak apa-apa. Barusan mengantarkan istri anak ke Solo. Hmm, oke Bapak. Oke. Oke. Jadi ini Pak mau bertanya pendapat Pak Eko terkait terkait masalah dalam pelajaran sejarah. Jadi karena tadi disuruh dosen untuk mewawancarai rekan sejawat yang yang sudah bersertifikasi di sekolah penggerak, intinya yang paling depan lah daripada guru sejarah yang lain. Terus saya di sini kan siap di sini cuma Pak Eko yang kayak gitu Pak. Iya. Nggih. Ya, sama-sama bersama, Bu. Saling sharing baik aja untuk kebaikan Nggih. bersama. Nggih Pak. Nggih Pak nggih. Eh Pertanyaan pertama terkait masalahnya niku minat belajar peserta didik terhadap pelajaran sejarah masih rendah. Nah, menurut Bapak alternatif solusinya itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Embel. Jadi, mata pelajaran sejarah di SMK ini mata pelajaran yang kategori mata pelajaran A, ya. Mata pelajaran A di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kategori A. Nggih. Karena ini dulunya konsepnya ini adalah adaptif normatif, dan di SMK itu lebih domainnya itu di produktif, sehingga ada semacam kayak orientasi siswa itu adalah lebih mengedepankan pembelajaran produktif atau kejuruan. Nah, ini yang menjadi PR bersama bagi guru sejarah, dan mata pelajarannya ini adaptif normatif di SMK untuk dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, bagaimana bisa mengemas konsep pembelajaran itu menjadi menarik dan diminati oleh siswa. Maka ada beberapa hal yang menjadi kata kunci di dalam pembelajaran sejarah itu sehingga bisa menyenangkan. Yang pertama adalah menciptakan kondisi performa dari gurunya itu tersebut. Guru tersebut seyogyanya berpenampilan menarik, berkomunikasi public speaking dengan baik, dan bisa mensinergiskan dengan pembelajaran kontekstual dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, karena waktu durasinya itu di kelas 10 dan 11 hanya 2 JP, maka bagaimana pembelajaran yang waktunya terbatas itu harus bisa dijadikan sebagai kualitas yang terbaik. Apalagi kalau di tempat saya, pembelajarannya sudah sistem blok. Jadi per minggunya itu adalah produktif dan per minggunya itu adaptif normatif, sehingga konsekuensi pertemuannya itu tidak bisa dilakukan dengan satu guru. Maka harus ada cara-cara yang menarik untuk siswa, yaitu berkenaan dengan penggunaan media belajar yang sangat sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang. Misalnya banyak lebih ditampilkan media-media pembelajar tentang video pembelajaran sejarah, baik itu di YouTube atau mungkin juga mengemas dalam bentuk-bentuk kemasan yang kekinian untuk anak, biasanya berbentuk Canva atau berbentuk TikTok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencoba untuk melakukan pembelajaran yang out of the box. Di SMK Muhammadiyah 1 Gresik sudah mengenalkan namanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Artinya pembelajaran tidak harus melulu di dalam kelas saja, tapi bisa dilakukan pembelajaran di outing kelas, di luar kelas. Misalnya kalau di dalam sejarah bisa diajak ke tempat-tempat situs-situs yang bersejarah. Kalau di Gresik Utara sini misalnya bisa dicoba di situs di Sidayu, yaitu makam Masjid Kani Sepuh. Itu bisa menjadi opsi pilihan dalam materi Hindu, Buddha, dan Islam. Atau kan tempat-tempat heritage yang lain yang sekiranya bisa menyenangkan untuk anak. Dan yang ketiga, bisa dicoba untuk pembelajaran yang tidak terlalu formal, bisa di suasana di halaman, di gazebo, atau mungkin karena di SMK Al-Ikhlas yang dekat dengan pantai, bisa dicoba untuk pembelajaran sambil menikmati suasana deburan ombak. Itu
menjadi kualitas pembelajaran yang akhirnya dengan gurunya interest, kemudian dengan pengemasan yang juga menjadi Nah, karena di sejarah itu durasinya terbatas, maka konsep pembelajaran di sejarah itu lebih ditekankan pada penanaman karakter dan ideologinya. Beda lagi kalau konsep sejarah di SMA yang persepsinya itu ada dua, yaitu pemuatan pendidikan karakter dan juga bersifat sisi akademis. Nah, jadi kita di SMK punya peran seperti itu. Apalagi kalau secara pribadi saya yang lebih banyak melakukan kegiatan kunjungan di luar sekolahan, di luar karena harus banyak di industri, maka kualitas pembelajaran saya memang harus benar-benar bisa diterima dengan baik. Ya, dan jangan lupa bisa disiapkan modul belajar. Nah, ini modul belajar bisa menjadi menjembatani komunikasi antara guru dengan siswa, karena di situ ada materi yang sudah disarikan atau dirangkum oleh guru, kemudian juga ada lembar penilaiannya atau asesmennya, lembar penguatan, remedial dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Bu Emilia Nurjana. Oke. Sampun Pak, sekarang pertanyaan kedua Bapak nggih. Ya. Karena minat belajar rendah, ini hasil belajar peserta didik juga cenderung masih rendah, masih ada beberapa yang juga remedi, tidak, jadi masih di bawah KKM. Begitu Pak. Jadi menurut Bapak ini solusinya bagaimana Pak untuk mengatasi hasil belajar yang rendah pada pelajaran sejarah? Iya. Tadi maka yang pertama harus diyakinkan kepada siswa bahwa guru sejarah itu harus benar. Ya, guru sejarah itu tidak hanya melulu bercerita harus menghafalkan tahun, menghafalkan tempat dan lain sebagainya. Mungkin Emil bisa, yang pertama adalah memberi kesan yang menarik anak-anak kepada Bu Emil. Kemudian mungkin bisa ini Bu Emil, yang digali konsep-konsep pembelajaran lokal. Kita kenalkan tentang kondisi kontekstual di lokal di situ, bahwa ternyata belajar sejarah itu menarik. Kita bisa mengenal banyak hal di lingkungan sekitar. Nah, karena ada banyak hal yang harus digali. Nah, itu penguatan untuk sejarah lokal bisa dicoba untuk menulis sejarah lokal di Meding hingga anak-anak menjadi tertarik. Kemudian tentunya karena anak-anak itu orientasinya yang dominan itu adalah produktif, dan waktu sejarah di SMK itu hanya terbatas, hanya 2 JP saja, di kelas 10 dan 11, maka concernnya itu juga menjadi tidak begitu besar terhadap mapel sejarah itu, sehingga ya itu tadi, ketertinggalan materi yang belum itu bisa dilakukan dengan pembuatan modul ajar. Kemudian bisa dilakukan komunikasi pembelajaran WhatsApp, misalnya dikirimin video-video tentang video pembelajaran, itu banyak sekali di konten-konten YouTube itu. Nah, itu dimulai dari hal-hal yang tampilannya yang menyenangkan, dan kemudian bagaimana guru bisa berpikir bahwa sejarah itu sesuatu pembahasan yang menarik, tidak hanya sekedar membahas masa lalu saja, tetapi fungsi mempelajari sejarah, guna sejarah, ada makna edukatif, ada makna rekreatif, yaitu mana penanaman budaya karakter dan lain sebagainya, itu bisa digali kembali dan disampaikan pada siswa menurut Iya Bapak. Ini sambil nyatet Pak. Sebentar. Oke, silakan aja. Ini PPG di mana? Bus mana? Di Unsri Pak, jauh. Oh, Sriwijaya Palembang. Sriwijaya, yang dari Jawa ini cuma aku tok Pak, sama orang Surabaya ada satu. Tembus di sana. Dulu saya PPG-nya itu yang di Gresik itu cuma saya saja tahun 2008. Tapi nggak jauh di UNESA. Iya Pak.
katut dek Unsri padahal milihnya nggak dek Unesa nggak tahu. Ah, Ya alhamdulillah berarti besok daring. itu nanti akan perkuliahan di Unsri ya, Ya setelah daring ini ya. kalau itu kurang tahu Pak, tapi karena ini daljab katanya daring 100%. Kalau yang luring itu yang untuk prajab, yang fresh graduate itu, yang lanjutannya luring. Kalau yang daljab ini katanya 100% online. Oh iya, enak loh. Harus Oke. pesan online. Oke, alhamdulillah. Jauh Pak, Oke. kalau nggak online susah. Mhm. Ada lagi yang bisa saya bantu? Niki Pak, satu lagi, kalau hasil belajar sama metode yang terbaru ini Pak, yang inovatif, itu bagaimana menurut pendapat Bapak? PJBL atau PBL nih lho Pak, model pelajaran Oh iya, info. Iya. boleh. Itu model PJPL, PBL, Discovery Learning itu sebenarnya bukan metode yang baru, itu sudah dikenal di kurikulum 2013. Iya Pak. Cuma kalau di dalam sejarah itu biasanya saya menggunakan Discovery Learning. Oh, discovery ya Pak. Jadi ya biasanya Discovery Learning jadi dengan 5M itu jadi bagaimana membuat stimulus siswa merangsang untuk bagaimana menyiapkan media-media pembelajaran, kemudian merangsang stimulus untuk bertanya, kemudian melakukan komunikasi berdiskusi, kemudian mengkomunikasikan hasil diskusinya itu secara bersama-sama. Terus saya lebih ke discovery learning kalau untuk mata pelajaran sejarah. Juga sangat membantu untuk bagaimana menarik minat anak-anak terhadap sejarah. Dan mungkin Bu Emil bisa menganalisis dengan membuat penilaian tindakan kelas. Ketika mengukur sejauh mana sih ke tingkat tertarikan anak SMK terhadap mata pelajaran sejarah ini. Oke. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sangat banyak sekali penjelasan dari Pak Eko sampai bagus sekali Pak. Sampai terdiam loh. Ya itu sharing aja lah. Pak. Terima kasih ya Pak Eko. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam. Makasih Pak Eko. Ini nanti izin saya upload ke YouTube ya Pak. Tugasnya disuruh ngupload YouTube. Monggo silakan. Nanti linknya bisa dikirim ke saya. Malu Pak. Baru buat hari ini. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Eko. Semoga lulus. Amin. Amin. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.